Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali integral lipat dan pada sesi ini saya akan membahas mengenai integral lipat 3. Saya akan mendiskusikan mengenai makna dan kemudian cara menghitungnya. Oke, saya start dengan kertas kosong. Kertas kosong dulu. Ya, apa yang sudah Anda pelajari mengenai integral lipat 2 kemarin? Ya, integral R, F, X, Y, D, A. Ini menyatakan apa? Ini menyatakan volume benda pejal, volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan Fxy, permukaan Z sama dengan Fxy di atas daerah R. Gitu ya. Daerah R. Oke. Jadi kalau dibayangkan seperti apa ini permukaannya, misalkan Z sama dengan Fxy. Ini daerah R. Ya. Dan benda pecel yang dimaksud itu adalah yang di bawah permukaan Fxy dan di atas R. Nah, begitu. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, begitu ya. Oke. Ini sumbunya X, Y, Z. Oke. Apalagi ya? Bagaimana kalau saya ingin menghitung massa lempeng tahu mungkin? Tak homogen. Massa lempeng R yang tak homogen. Jadi rapat massanya, rapat massa rho XY. Oke. Massa lempeng sama dengan apa? Jadi ini lempeng 2 dimensi, ya karena lempeng ya 2 dimensi ya. Ini lebih bagus. Oke. Massa lempeng 2 dimensi yang seperti ini, dan bayangkan lempengnya itu tak homogen, di mana rapat massanya itu adalah rho XY. Begitu. Gimana? Bentuknya, formulanya M sama dengan, ya ini Anda pernah pelajari di kalkulus 2, matematika 2, massa lempeng homogen tersebut adalah, ya caranya adalah pakai partisi gitu ya. Partisi, kemudian Anda perhatikan satu elemen kecil, secara spesifik Anda perhatikan elemen kecil seperti ini, dan kemudian Anda hampiri elemen massa tersebut. Elemen massa tersebut tak lain adalah rho XY dari titik wakil, kan gitu ya. Kali delta A. Delta AK adalah luas persegi ini. Nah, gitu ya. Ya, pada saat dijumlahkan kemudian diambil limitnya untuk partisi makin halus, maka massa lempeng adalah integral rho XY dA atas daerah R. Begitu. Ya. Oke. Jadi ini integral lipat 2 punya 2 aplikasi.
Satu sebagai volume yang terpampang di layar kita ini, satu sebagai volume benda pejal, dan juga sebagai massa lempeng tak homogen. Oke, bagaimana dengan integral lipat 3? Kira-kira aplikasinya apa dong? Kira-kira menyatakan apa dong? Integral lipat 3 yang bentuknya ya mestinya ya seperti ini. Gx, Y, Z gitu ya. dV, kayak gitu ya. Ini adalah bentuk yang analog dengan bentuk integral lipat 2. Kira-kira menyatakan apa dong? Dugaan Anda? Ya, ini adalah massa ya. Massa benda pejal B, massa benda pejal B, benda pejal, bukan pejal, benda pejal B yang tak homogen. Ya, setuju ya? Oke. Nah, ini massa benda pejal B ini adalah suatu objek 3 dimensi ya. Ini objek 3 dimensi. Seperti ini. Nah, begitu ya. Massa benda 3 dimensi, benda pejal yang tak homogen ini perwujudannya atau formulanya berupa integral lipat 3. Ya. Oke. Di mana ininya adalah di mana dengan rapat massa dengan rapat massanya fungsi Gx, Y, Z. Nah, gitu ya. Analog seperti massa lempeng kan? Ya. Nah, jadi integral lipat 2 menyatakan massa lempeng tak homogen, integral lipat 3 massa benda tak homogen. Gitu. Ya. Oke. Next-nya, kalau misalkan G-nya 1 adalah fungsi konstan. Kasus khusus misalkan G-nya itu fungsi konstan, atau 1 aja sekalian. Maka integral B menyatakan apa ya? Kalau rapat rapat massanya, fungsi rapat massanya adalah konstan dan secara spesifik adalah 1, maka integral ini menjadi apa ya? Volume. Tuh ya. Volume apa? Volume B. Volume benda pejal B. Benda pejal B. Oke? Oke. Ya, integral lipat 3 memang juga punya pengertian sebagai volume. Loh, kok sama ini? Ya, yang ini itu volume benda yang spesifik, yang permukaannya Fxy atas daerah R. Kalau yang ini, volume aja. Volume benda B. Gitu. Ya, oke. Mari kita lanjut. Nah, ini. Ini, integral lipat 3 dalam bentuk umum. Sekarang kita mau berpindah pada pembahasan cara menghitung. Ya, cara menghitung. Andaikan benda pejal S-nya itu adalah sebagai berikut. Bagaimana ini? S yang terpampang di sini punya sesuatu hal yang spesifik, yaitu dia benda pejal S ini dibatasi oleh permukaan atas psi 2, permukaan atas, dan permukaan bawah psi 1.
Oke. Lalu spesifikasi lainnya, proyeksi benda ini kepada bidang alas adalah SXY. SXY notasinya yang sebagai berikut, yang mana batas kiri dibatasi oleh V1, misal batas kiri dibatasi oleh V1 dan batas kanan dibatasi oleh V2. Begitu. Lalu alas S ini terbentang dari X sama dengan A1 sampai X sama dengan A2. Begitu. Begitu ya. A1, A2. Begitu ya. Oke. Oke. Untuk benda pejal ini, maka kita bisa bayangkan volumenya itu adalah jumlahan balok-balok sama seperti yang di integral lipat ya, jumlahan balok-balok kecil gitu ya. Ya. Yang seperti apa? Baloknya tingginya berapa? Dalam hal ini, balok kecil Anda tingginya adalah psi 2 min psi 1. Ya. Psi 2 min psi 1. Tingginya itu. Dan alasnya dA. Ya, alasnya katakanlah dA. Jadi, permisi, balok pejal itu tingginya adalah psi 2 min psi 1 dan alasnya adalah dA. Begitu. Sebentar. Ya. Sedangkan dA sendiri itu berarti alas SXY kan, yang mana kalau memakai argumentasi seperti integral lipat, maka dA bisa diubah menjadi integral berulang, terserah mau dy dx seperti yang di sini ataupun dx dy. Jadi kalau misalkan di sini adalah dy dx, maka artinya kita pakai pita yang seperti ini, yang mana batas kirinya adalah V1 sampai V2. V1 sampai V2. Begitu ya. Oke. Nah, ini saya tebalkan, ini psi 2, ini psi 1. Gitu ya. Bayangkan psi 2, psi 1 ini adalah menyatakan tinggi balok ini ya. Gitu. Lah F-nya ini apa ya? F-nya fungsi rapat massa atau bisa juga 1 atau apapun lah. Gitu ya. Oke. Dan jangan terlalu ya bayangkan aja ini sebagai konstanta atau fungsi rapat massa, maka yang kita sedang urus di sini adalah tinggi balok. Gitu ya. Oke. Oke. Lalu ya, ini pita horizontal yang di sini, menyatakan integral terhadap Y terlebih dahulu dengan batas V1 sampai V2, kemudian pita horizontal ini ada dari yang paling kiri, paling belakang saat X sama dengan A1, sampai yang paling depan saat X sama dengan A2. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut dengan soal ini supaya pemahaman integral lipat 3 bisa lebih
lebih tegas ya. Nah, kita perhatikan pertanyaannya, hitung integral lipat 3 ini. Nggak usah memikirkan interpretasinya menyatakan apa, tapi pokoknya hitunglah integral lipat 3 atas daerah B, di mana B-nya adalah benda apa? Di oktan pertama yang dibatasi oleh bidang ini. Jadi pertama-tama, langkah pertama adalah sketsa benda B. Sketsa benda B. Benda B itu sendiri dibatasi oleh bidang ini dan bidang koordinat. Karena dia di oktan pertama. Jadi pertama kalian harus menggambar bidang ini. Sketsa bidang X plus Y plus Z sama dengan 4. Gimana cara mensketsa bidang? Pengetahuan dari matematika 2. Caranya adalah cari perpotongan dengan sumbu koordinat atau dengan bidang koordinat. Ya, saya cari perpotongan dengan sumbu X. Perpotongan dengan sumbu X itu artinya Y-nya 0, Z-nya 0. Artinya X sama dengan 4. Oke. Begitu ya. Ya, kita dapatkan X sama dengan 4 sebagai titik potong bidang dengan sumbu X. Lalu, perpotongan dengan sumbu Y. Sumbu Y. Sumbu Y, tak lain adalah X-nya 0, Z-nya 0. Nah, begitu. Y sama dengan 4. Anda dapat ini. Oke? Sip. Hal yang sama, perpotongan dengan sumbu Z. X-nya 0, Y-nya, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4. Oke, Anda dapat titik ini. Oke. Ya, jadi bidang 4-nya sudah tergambar di sini adalah itu. Itu adalah bagian dari bidang yang muncul di oktan pertama. Jadi benda B adalah benda dibatasi oleh bidang dan terletak di oktan pertama. Jadi benda B adalah ini ya. Bidang 4. Sama seperti contoh yang di sesi sebelumnya, bidang 4 yang seperti ini. Itu dia benda B. Ya, yang gambarnya seperti di situ. Oke? Oke. Nah, sekarang untuk menyatakan integral lipat ini sebagai integral berulang, Anda fokus pada menyatakan volume benda B gitu. Lewat jumlahan balok-balok gitu, ya. Volume benda B itu tak lain adalah jumlahan dari balok-balok ya yang seperti contohnya yang ini ya, balok yang eh, tingginya berapa? Ya, oke. Bidangnya ini adalah X plus Y plus Z sama dengan 4. Ini bisa ditulis juga sebagai bidang Z sama dengan 4 min XY. Dan ini saya sebut sebagai FXY. Ya. Jadi tinggi bidang B adalah tinggi bukan bidang B. Tinggi balok ini adalah berapa? Tingginya adalah ya F. XI bar YI bar. Apa itu XI bar YI bar? Titik wakil yang terletak di alas sini. Bentar ya. Ini ada alas gitu ya. Nah, XI YI adalah titik wakil di sini. Nah, gitu. Ini adalah titik wakil sebentar ya. XI YI. Menulis. Iya, begitu. Ya.
Jadi tinggi balok B itu direpresentasikan sebagai tinggi nilai F di titik wakil XI bar YI bar. Oke, nah tinggi balok B berarti elemen volume, bentar, saya kerepot mengambil warna-warni. Delta VI itu tak lain adalah FXI YI bar kali delta A. Kayak gitu. Total volume tak lain adalah sigma gitu ya. Sigma dari 1 sampai N delta VI. Dan kalau salah, total volume adalah limit N panah tahingga dari itu. Ini total volume. Dan ini tak lain adalah integral ya atas sebentar. Ini tak lain adalah fxy dari 0 sampai fxy dz. Lalu ini integrannya yang x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Nah, begitu. Ini kemudian dA. dA atas daerah yang alas. Nah, lumayan repot ya. Sedikit repot, tapi kalau Anda sudah paham, ya akan aman sentosa. Ini SXY-nya di sini nih. S. Gitu ya. S. Begitu? Ya. Mau ditulis pakai FXY atau mau langsung sebagai 4 min X min Y boleh gitu ya. Ini FXY-nya ini ya langsung aja 4 min X min Y gitu ya. 4 min X min Y. Oke. Nah, integral ini sih belum bisa dihitung. Ini saya kasih warna aja. Gitu ya. Oke. Integral ini sih belum bisa dihitung. Kenapa? Karena masih ada dA. dA ini harus dinyatakan dalam bentuk integral berulang. Lah, gimana menyatakan dA dalam bentuk integral berulang? Caranya sama seperti pembahasan integral IPA 2 yang kemarin. Dan alat bantunya kalian harus mensketsakan di sini daerah S. Ini X, ini Y, ini S-nya. Nah, begitu ini angka-angkanya, ini 4, 4. Ya, S ini saya pindahkan ke sini. Ya, oke. Ini buat apa? Supaya kita bisa menuliskan dA sebagai integral berulang dengan benar. Ya, gimana di sini? Anda mau pakai pita apa? Anda mau pakai pita horizontal atau pita vertikal? Terserah Anda. Saya mau pakai pita horizontal kali ini. Saya pakai pita horizontal seperti ini. Berarti batas kirinya adalah X sama dengan 0. Saya tulis dulu. Ini yang di dalam integralnya udah aman sentosa ya, nggak usah diganggu gugat. DZ. Ini udah nggak usah diganggu gugat. Lalu ini yang kita fokus ke yang berikutnya, integral. Nah, kalau pitanya horizontal seperti ini, berarti integralnya atas X dulu. dx gitu. Dari batas yang paling kiri, berapa? X sama dengan 0, sampai batas yang paling kanan. Ini X sama dengan berapa? Batas kanan ini. Garis.
Persamaan garisnya berapa? Persamaan garis ini berapa? Ini adalah perpotongan bidang dengan Z sama dengan 0. Bidang yang mana ini? Perpotongan bidang dengan Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 itu berarti ini gugur. Ya. Berarti apa? X sama dengan 4 min Y. Ya, itu ya. X sama dengan 4 min Y. X sama dengan 4 min Y. Ah, itu dia. Jadi Anda pasang di sini 4 min Y sebagai batas untuk DX. Gitu ya. Paham? Nah, pita yang seperti itu ada dari saat paling bawah, yaitu saat Y sama dengan 0, sampai yang paling atas saat Y sama dengan 4. Nah, oke. Ya, sudah seperti itu. Ya, sudah seperti itu. Oke, intinya saya sudah mengajarkan bagaimana menuliskan integral ini sebagai integral berulang. Menghitungnya, mangga silahkan sendiri. Ya, jadi topik yang ada di slide ini adalah menuliskan integral lipat 3 sebagai integral berulang. Untuk apa? Supaya bisa ngitung. Kalau Anda nggak tuliskan sebagai integral berulang, Anda nggak bisa ngitung ya. Itu saya perlu tekankan di sini. Baik integral lipat 2 maupun lipat 3, Anda tuh harus tuliskan sebagai integral berulang agar bisa dihitung. Ya, oke. Nextnya kita punya apa di sini? Ini soal latihan. Ya, ini soal latihan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya saat kita membahas integral lipat 2. Sekarang kok ketemu lagi ya? Coba kita baca soal ini. Nyatakan volume bidang 4 dengan titik sudut ini, ya. Ini sama seperti pembahasan sebelumnya. Sebagai integral lipat 3. Loh, kok lucu ya? Volume kok integral lipat 3 sih? Bukannya volume itu bisa integral lipat 2? Ayo gimana? Ya, jangan bingung ya. Volume benda itu memang bisa dinyatakan sebagai integral lipat 2 maupun integral lipat 3. Ini ya, lihatlah, ini volume. Lalu kalau mau dinyatakan sebagai integral lipat 3 juga bisa, tetapi ya begini aja tanpa integran. Ini juga volume. Ya, oke. Latihan soalnya adalah yang tadi. Nih, kita jawab soal ini. Ini bidang 4-nya, sama seperti yang lalu. Ya, ya sebetulnya bidang 4-nya itu masih polos begini. Sebentar. Saya tidak ingin membuang banyak hal, jadi saya menghapus. Oke, ini bidang 4-nya. Ini bidang 4-nya, ya. Ini persamaannya. Oke, sekarang kita mau menyatakan volumenya. Ya, volume ya tinggal integral B dV gitu ya. Dan sebagai kebiasaan yang pertama dikeluarkan adalah dz. Itu kebiasaan yang menurut saya sangat natural. Jadi dz aja dulu. Dengan ini dz itu kita bayangkan Anda punya balok vertikal seperti ini. Gitu ya. Balok vertikal itu atasnya menyentuh bidang, bawahnya menyentuh alas. Kayak gitu ya. Jadi batas atas dari si balok ini adalah bidang, batas bawahnya adalah 0.
0, kemudian bidang. Begitu ya. Saya tulis lagi integral dz, kemudian z sama dengan 0, itu alas, atasnya adalah bidang. Z sama dengan berapa ini? Z sama dengan 4 min. Sebentar. Z sama dengan 4 min. Aduh. Kok saya ngitungnya jadi lama bener. 4/3Y min 2X. Ya, oke. Itu. Pokoknya Z sama dengan itu ya. Semoga nggak salah. Ya, benar. Ya. Ini dia. Gitu ya. Z sama dengan bidang itu. Ya, kalau saya menulis ini, itu saya membayangkan balok pink ini yang atasnya menyentuh bidang, bawahnya menyentuh alas. Gitu. Oke. Dan balok pink ini ada sepanjang alasnya menyentuh luasan R. Begitu. Dan ini DA. Begitu ya. Lalu ini gimana? Ya, sama seperti yang tadi, contoh yang tadi. DA, kalau Anda mau menghitung, DA harus diuraikan jadi integral berulang dx dy atau dy dx. Gitu ya. Sama persis seperti yang sebelumnya. Silahkan dilanjutkan. Ya. Nanti kalau Anda sudah menghitung, sudah dapat angkanya, pastikan volume yang Anda dapatkan itu benar. Anda punya rumus volume bidang 4? Punya ya. Kunci jawaban, Anda tahu rumusnya, volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini luas alasnya berapa? Luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi, setengah kali luas R. Luas R berapa? Setengah kali alas kali tinggi, kali 2 kali 3, kemudian tinggi bidang 4, yaitu 4. Jadi ini hasilnya haruslah 4. Gitu. Oke? Ya. Ini ada soal yang lain. Tentukan volume benda yang dibatasi oleh paraboloida. Lagi-lagi ini kita lagi membahas integral lipat 3 dan pertanyaannya volume benda pejalnya dibatasi oleh paraboloida ini dan bidang Z sama dengan 4. Nah, jadi sebetulnya soal ini itu perlu diawali dengan mensketsakan benda pejal tersebut. Ini untuk menyingkat waktu saya sudah siapkan gambarnya. Pastikan Anda harus bisa menggambar paraboloida ini. Gampang atau susah? Ya, Anda pernah belajar di matematika 2 ya. Menggambar aneka bentuk permukaan kuadratik. Salah satunya paraboloida. Paraboloida itu kan yang seperti ini ya. Gitu ya. Ini X, Y, Z. Kan gitu ya? Betul? Nah, ini adalah yang di bagian oktan pertamanya gitu. Bentar. Ini adalah bagian oktan pertama. Ini dia. Nah, ini nih, ini nih. Ini nih. Ini nih. Apa? Aduh. Ini dia nih. Oktan pertama gitu ya. Ini. Gitu. Ya.
eee, ber bukan bukan, permukaan paraboloida. Saya jangan mengarsir, nanti keliru. Mhm. Permukaan paraboloida adalah yang ini ya, permukaan ini, kayak mangkok gitu ya, dan itu adalah ini, gitu ya. Oke, ini dilihatnya dari sudut pandang situ ya. Jadi Anda lihat dari situ, Anda lihat paraboloida yang seperti ini ya. Sip, jelas? Ini saya undo semuanya supaya tidak usah mengganggu, paparan kita. Ini jelas, ini adalah paraboloida Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan ini dia. Lalu, sebentar, ini tuh paraboloidanya, oh sebentar, ini kelihatannya, ada yang ketutup ya, sebentar ya. Eee, oh, paraboloida ini dan bidang Z sama dengan 4. Hah, kayaknya ini ada yang kurang deh kalimatnya. Ini soal tutorial kayaknya harus dilengkapi. Tentukan volume benda yang dibatasi oleh paraboloida ini dan bidang Z sama dengan 4. Z sama dengan 4. Z sama dengan 4 itu ya ini ya, bidang yang ini ya. Nah, gini ya, begitu ya. Bidang Z sama dengan 4 itu menyentuh ini ya, menyentuh paraboloida di sini. Nah, nggak gitu jelas, warnanya kacau. Nah, begitu ya. Nah, itu bidang Z sama dengan 4 menyentuh ini Z sama dengan 4. Oke. Paraboloida di situ. Kelihatannya soal ini ada kurang informasi ini, dan silinder X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ya, ini pun harus Anda sketsakan pelan-pelan. Silinder X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Itu adalah ini ya. Ini nih. Nah, ya. Ya, memang repot. Kita kalau sudah dimensinya bertambah, itu tingkat kesulitannya tentu bertambah. Begitu ya. Sebetulnya gambar ini itu munculnya belakangan. Ini adalah bantuan untuk menghitung nantinya. Oke, jadi ini jangan dilihat dulu. Ya, mari kita pikirkan, Anda harus merumuskan volume benda. Oke, bentar, bentar, bentar. Ini udah benar, soalnya adalah hitunglah volume benda yang dibatasi oleh paraboloida dan bidang 4. Kelihatannya kelihatannya sebentar ya, sebentar. Eee, ini tuh nggak kepake, ini silinder ini nggak, permisi, sorry ada keliru. Ya, ini adalah, ini soalnya sudah benar, jangan diubah-ubah, tadi saya terpengaruh dengan gambar. Jadi volume benda yang dibatasi oleh paraboloida dan bidang Z sama dengan 4. Bendanya yang mana itu? Tentukan volume benda yang dibatasi oleh paraboloida dan bidang Z sama dengan 4. Saya kira bendanya adalah sebagai berikut. Paraboloidanya kan begitu. Saya agak terpengaruh dengan gambar. Ya, Anda jangan.
Jadi ini kalau misalkan tingginya betul-betul 4, maka bidang Z sama dengan 4 itu betul-betul ya ini. Ini bidang Z sama dengan 4 ya enggak sih? Iya, ini bidang Z sama dengan 4. Dan volume benda yang dimaksud itu gimana? Ya pastinya area di dalam mangkok ini kan. Ini jadi kira-kira kita ngitung volume mangkok ya. Jangan jangan tertukar dengan gambar ini. Ini tuh kalau nggak salah saya nggak tahu kenapa saya cuplik gambar ini malah jadi menyesatkan ya. Jadi benda yang dimaksud adalah volume dalam mangkok ini gitu ya. Oke, paham? Ya sudah. Berarti kalau kita mau memakai sketsa yang ini, volumenya gimana? Integral B dV. Dah, tulis saja dulu. Ah, gitu ya. Volume benda pecah B di dalam paraboloida di bawah Z94. Dan ini kira-kira sama dengan berapa kali? 4 kali karena simetri. Dan alasan simetri ini sama dengan 4 kali volume benda B1, B star dV. B star itu yang mana? Yang di sini. Yang di dalam sini. Setuju? Setuju ya. Oke. Oke. Jadi volume B itu 4 kali B star. B star itu yang ada di oktan 1. B star itu yang ada di oktan 1. Oke. Begitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau Anda ingin menghitung volume di sini, di dalam situ ya, berarti tinggi baloknya gimana? Anda bayangkan dulu ini nanti atas daerah integrasi R, kemudian sesuatu di dalam Anda harus beresin dA kayak gitu ya. Ini integral terhadap Z, ya integral terhadap Z-nya batasnya gimana? Anda harus berurusan dengan balok yang seperti apa? Seperti ini ya. Atapnya menyentuh Z sama dengan 4. Atasnya menyentuh Z sama dengan 4. Bawahnya menyentuh bawahnya menyentuh bawahnya menyentuh paraboloida. Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi ini 4 ya. Yang ini paraboloida. Gitu ya. Oke. Z sama dengan 4, ini kemudian Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, ya sudah gitu. Oke, balok-balok pink ini ada dari, nah ini proyeksinya kira-kira seperti itu. Harus Anda jumlahkan sepanjang daerah daerah integrasi S yang merupakan proyeksi permukaan ke alas. Jadi kalau di sini saya proyeksikan itu kira-kira seperti ini. Sedikit lebih kecil.
Nah, kalau saya proyeksikan ini ya, begitu ya. Nah, ini memang gambar-gambarnya memang lumayan ya, banyak dan cukup ribet. Nah, ini daerah S Anda, gitu. Ya, ini daerah S Anda. Ya, berarti ini integralnya atas daerah S, bukan R. Notasinya harus sesuai. Oke. Nah, udah selesai begitu. Nah, bagaimana dengan DA yang ini? Kalau atas daerah S yang seperti ini, daerah S yang kita hadapi sekarang, ini berupa lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan berapa? 4. Jadi ini titik, jari-jarinya ini 2. 2. Oke, dalam situasi ini, bagaimana Anda menguraikan DA? Ini adalah S. Ini adalah S. Dalam situasi ini, DA diuraikan bagaimana? DX DY atau DY DX? Ya, kita pakai koordinat polar. Ya, kita pakai koordinat polar. Bagaimana koordinat polar? DA-nya sama dengan R dr d theta. R dr d theta. Dan integral atas S ini harus menyesuaikan dengan, harus sinkron dengan ini, urutan ini tentunya. Ya, Anda belajar juga kan integral dalam koordinat polar ya. Oke, mari kita tuntaskan. Ini integral atas B star. Ya, jadi masih ada faktor pengali 4 di sini. Ya. Oke, jadi kita fokus integral atas daerah integrasi S yang ini. Ya, ya, ini gimana? 4 kali integral. Yang di dalam sekarang sudah tidak usah diurus karena udah beres. Tinggal dihitung maksudnya. Yang integral tersisa adalah integral dr. Ya, R-nya dari mana sampai mana? Kalau integralnya dalam koordinat polar, maka Anda berurusan dengan pita yang seperti apa? Pita yang seperti ini ya. Jadi R-nya itu berjalan dari 0, yaitu titik paling kiri, sampai ujung sana. Dalam hal ini R sama dengan 2. Lalu sinar ini, sinar pita biru ini ada pada saat tetanya 0 sampai yang di sini yaitu theta sama dengan pi per 2. Begitu. Saya perlu merapikan dikit-dikit. Gitu. Ya, ini sedikit tulisannya agak, ya, agak kecil ya. Gitu. Ya, sudah begitu. Oke. Mengenai integral pada koordinat polar kita akan diskusi lagi pada pertemuan ketiga nanti. Ya, oke. Ini ada sedikit latihan soal, mangga dikerjakan gitu ya. Ini mah latihan biasa aja kali ya. Apa ini? Ya, ini latihan biasa aja, saya kira nggak penting. Oke, ini ada soal latihan untuk Anda kerjakan dan dikumpulkan.
Jadi kerjakan dua soal ini, 13 dan 18. Punten, bukan 13 dan 14, tapi 13 dan 18. Yang ini aja nih. Ada dua soal ini tentang integral lipat 3, ya, integral lipat 3, dan ini. Tampaknya untuk yang soal nomor 18 ini Anda perlu koordinat polar ya. Kerjakan dua soal ini, cuma dua soal aja, ya, supaya nggak menguap apa yang Anda pelajari. Lalu hasilnya diupload di sini, di kolom integral lipat 3, dan batas waktu pengumpulannya besok, 1 November. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Oke.